Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Radisson Hotel Kedaton, dan Sheraton Hotel Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, salah satu institusi penting yang berperan penting untuk mendukung perekonomian nasional adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai lah yang menjadi pengawal pintu gerbang perdagangan internasional. Untuk memahami tugas dan fungsi Bea Cukai, telah hadir bersama saya Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Bapak Ikhlas Nasution. Selamat siang Pak Ikhlas. Selamat siang Pak Widodo. Pak Ikhlas, ini kan Bea Cukai ini sebagai institusi penting, katakan dia sebagai pengawal pintu gerbang perdagangan internasional. Nah, dalam bidang kepabeanan, apa saja sih terobosan yang sudah dilakukan Bea Cukai untuk mendukung khususnya sektor industri nasional? Terima kasih Pak Widodo. Sebelumnya saya izin menyampaikan salam kepada pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Pertama Pak Widodo, tentunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menerbitkan ataupun mengeluarkan suatu kebijakan, tentunya berpedoman pada undang-undang dan ketentuan-ketentuan, baik itu peraturan menteri maupun peraturan Direktur Jenderal. Nah, hal yang sama juga kami di Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, kita berpedoman kepada peraturan perundangan. Nah, kami di Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat membawahi 3 wilayah. Pertama, Provinsi Lampung, kemudian Bengkulu, dan yang ketiga, Padang atau Sumatera Barat. Nah, terkait dengan fasilitas yang kami berikan kepada pengguna jasa, stakeholder, nah tentunya berpedoman kepada peraturan perundangan, dan ada 2 fasilitas kemudahan yang ditawarkan berdasarkan peraturan perundangan. Ada yang namanya fasilitas fiskal atau perpajakan. Kemudian ada yang namanya fasilitas atau kemudahan prosedur atau procedural facility. Nah, tentunya masing-masing fasilitas atau kemudahan ini memberikan banyak insentif, baik itu bagi pengguna jasa maupun bagi masyarakat langsung, ataupun juga mungkin bagi instansi yang terkait dengan kegiatan impor dan ekspor. Nah, kaitannya dengan kemudahan atau fasilitas terkait dengan perpajakan, Bea dan Cukai sebagai salah satu fungsinya facility industrial assistant dan trade facilitator, kita memberikan penangguhan, ada namanya penangguhan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Tentunya skema penangguhan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ini dalam bentuk skema kawasan berikat, ada namanya fasilitas kawasan berikat. Di samping itu ada juga namanya fasilitas gudang berikat, pusat logistik berikat. Nah, jadi berdasarkan peraturan perundangan tadi, terdapat fasilitas yang kita kenal dengan tempat penimbunan berikat, itu menawarkan berbagai kemudahan terkait dengan fasilitas fiskal atau perpajakan. Nah, adapun terkait dengan fasilitas prosedural yang bisa nanti dinikmati oleh pengguna jasa, misalnya fast track atau pengeluaran barang dengan segera, kemudian juga mungkin perlakuan importasi dengan jalur hijau. Nah, itu bisa juga dimungkinkan dengan fasilitas-fasilitas seperti AEO, Authorized Economic Operator, ataupun MITA, Mitra Utama. Nah, tentunya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, baik itu fasilitas fiskal, perpajakan, ataupun prosedural, ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi, Pak. Nah, kami di Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat saat ini berdasarkan data kami
terdapat di Sumatera bagian barat, 3 provinsi yang kami bawahi, terdapat 19 penerima fasilitas kawasan berikat. Khusus untuk Provinsi Lampung terdapat 15. Jadi 4 ada di Padang dan Bengkulu. Kemudian 1 penerima fasilitas gudang berikat. Dan kemudian PLB. Jadi PLB ada 3. Nah, tentunya masing-masing fasilitas yang kami berikan itu, Pak, tidak menghilangkan fungsi pengawasan yang melekat pada kami. Seperti itu, Pak Widodo. Jadi ada fasilitas fiskal dan prosedural. Dalam bentuk fiskal ini yang paling katakan primadona di fasilitas fiskal ini apa? Ini cukup menarik, Pak. Kalau kita bicara primadona berarti kan yang paling diinginkan atau yang paling menarik buat stakeholder pengguna jasa, ya, Pak. Kalau dilihat dari data, memang di wilayah pengawasan kami terdapat banyak yang menggunakan fasilitas kawasan berikat. Nah, karena di samping adanya penangguhan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, juga adanya beberapa pengecualian perizinan, larangan atau pembatasan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita bicara kepabeanan, tentunya ada di situ melekat pengawasan atas barang-barang yang dia diperlukan untuk izin impornya. Nah, yang kedua, adanya kewajiban kami untuk memungut, Pak, dalam menjalankan fungsi penerimaan atau revenue kolektor kami. Nah, kalau dilihat dari data, memang sebagian besar di fasilitas itu jumlah yang terbanyak memang penerima fasilitas kawasan berikat. Namun, Pak Widodo, kami melihat ada juga memang potensi fasilitas yang belum mungkin diketahui atau mungkin belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Apa itu? Ada namanya fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, kalau tadi kita bicara yang menarik, tentunya kawasan berikat. Tapi juga ada kemudahan impor tujuan ekspor, kita singkat KITE, itu berdasarkan peraturan perundangan juga dimungkinkan adanya pembebasan atas barang-barang atau bahan baku yang nantinya akan diolah, kemudian dirakit atau dipasang dengan tujuannya ekspor. Nah, kami berharap memang ini juga bisa dipahami dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Apalagi saat ini Bea Cukai tengah mendorong bagaimana KITE ini, kemudian impor tujuan ekspor, bisa dinikmati oleh IKM atau dimanfaatkan oleh IKM, terutama untuk mendorong home industry orientasi ekspor. Seperti itu, Pak Widodo. Terima kasih, menarik sekali penjelasannya Pak Ikhlas. Tapi tahan dulu, pemirsa Metro TV Lampung, diskusi bersama Bea Cukai Sumatera bagian Barat akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.